pimpin Pak. Lapar nih. Mau pasca observasi Bu. Wah, hebat di Bapak. Doakan Mari, Pak, semoga semangat sukses. ya. Semangat ya, kami mau ke kantin. Selamat siang Pak Redi nih. Nggih, selamat siang Bu. Nggih. Terima kasih pada hari ini sudah meluangkan waktu nih. Kita akan melakukan pra-observasi. Kita akan fokus pada sesi Bapak tentang menganalisis teks berita Pak. Nah, ya kan? Betul Pak? Nggih, betul Bu. Besok dengan sasaran utama pada pemahaman kritis. Nggih. Jadi besok Bu, saya ada mengajar ini. Nanti siswa itu mampu mengidentifikasi bias sudut pandang penulis dan implikasi sosial dari sebuah teks berita berbahasa Inggris Ibu. Wah, mantap nih materinya. Terus tujuannya Pak tentang berkaitan dengan pembelajaran mendalam dalam konteks bahasa Inggris yang Bapak ajarkan. Iya. Jadi besok anak-anak itu akan mengidentifikasi sudut pandang penulis dan implikasi sosial dari sebuah teks berita berbahasa Inggris Ibu. Jadi mereka tidak hanya memahami kosakata, mereka juga harus bisa menganalisis mengapa berita itu disajikan dengan tertentu. Oke. Terus strategi pengajaran apa yang digunakan Pak untuk melatih analisis kritis tadi? Saya akan menggunakan strategi four corner debate atau debat 4 sudut Ibu. Setelah membaca teks, nanti siswa akan memilih sudut yang mewakili pandangan mereka, apakah mereka setuju, tidak setuju, netral, atau belum yakin, dan harus menyatakan alasan dalam bahasa Inggris. Ini akan memaksa mereka menggunakan bahasa Inggris untuk berargumentasi, Bu. Terus untuk mengelola dinamika kelas, Pak, setelah itu memantau kemajuan, terus partisipasi bahasa siswa seperti apa? Besok saya akan menggunakan melalui checklist observasi yang fokus pada fluence, accuracy, dan kekuatan argumen atau critical thinking yang mereka sampaikan. Saya akan mengajak meminta siswa dari sudut pandang yang berbeda. Terus harapannya nih Pak dari siswa terutama dalam penggunaan bahasa Inggris untuk tujuan akademis. Saya berharap nantinya mereka akan berani menggunakan frasa-frasa argumentatif yang akan dipelajari dan menunjukkan bahwa mereka dapat mempertahankan pandangan mereka menggunakan bahasa Inggris yang logis dan persuasif. Untuk besok nih Pak Redi, apa sih yang paling ingin saya amati Pak? Jadi mohon besok Ibu mengamati tingkat pemanfaatan bahasa Inggris lisan oleh siswa Ibu. Jadi terutama pada saat debat 4 sudut yang akan kami lakukan. Apakah mereka kembali menggunakan bahasa Indonesia atau sudah mampu mempertahankan percakapan dalam bahasa Inggris? Oke, siap. Berarti besok saya akan mengamati nih seberapa efektif strategi debat Bapak dalam mendorong penggunaan bahasa Inggris untuk menyampaikan argumen kritis. Itu ya Pak? Semoga pembelajaran berhasil ya Pak. Iya Bu, terima kasih banyak atas waktunya Bu. Lancar. Selamat siang Bu Emil. Pak Didi, selamat siang. Silakan duduk Pak. Bisa minta waktunya sebentar nih Bu. Jadi saya mau minta penilaian Ibu tadi tentang supervisi Ibu yang masuk di kelas saya tadi. Jadi bagaimana tanggapan Ibu tentang jalannya observasi tadi? Bapak, terima kasih dulu nih saya ucapkan sudah mau tadi diobservasi. Menurut Bapak nih bagaimana perasaannya dulu Pak setelah pembelajaran tadi? Tadi ketika Ibu observasi memang ada rasa tegang ini Ibu.
Jadi kalaunya melihat dari keadaan kelas tadi, bagaimana tanggapan Ibu tadi tentang jalannya debat yang kami laksanakan tadi? Iya, saya sangat mengerti nih. Izinkan saya ya Pak menyampaikan hasil observasi tadi. Saya sangat terkesan sebenarnya Pak dengan pengelolaan debat 4 sudut yang Bapak lakukan tadi. Oh, ini terima kasih Ibu. Bapak berhasil menjaga aliran diskusi, tetap menggunakan bahasa Inggris. Itu keberhasilan besar Pak dalam mendorong komunikasi lisan yang otentik. Iya, terima kasih Ibu. Nggih, dari sudut pandang saya, itu sekitar 70% siswa sudah berhasil mencapai tujuan. Mereka memilih sudut setuju dan tidak setuju menunjukkan kedalaman analisis yang baik. Ya. Itu bagus sekali Pak. Namun bagaimana nih dengan sisanya yang 30%? Iya, Seberapa berhasil mereka mencapai tujuan menganalisis bisa menggunakan bahasa Inggris untuk argumentasi? kemungkinan Ibu yang 30% itu mereka terjebak dalam terjemahan. Ya. Iya, jadi ide di kepala mereka mungkin kurang aktif menyusun bagaimana menyusun sebuah argumen baru. Jadi di situ permasalahannya, Ibu. Oke, iya ya. Saya melihat Pak dari perbedaan itu. Terus kesulitan terbesar nih yang Bapak hadapi dalam mendukung siswa Pak untuk mengembangkan keterampilan berpikir Iya. bahasa Inggris. Nggih. Kelihatan tadi dari siswa itu mereka merasa ketakutan untuk salah, Ibu. Jadi mereka ketakutan salah tentang tata bahasa Oke. dan minimnya bank of phrases argumentatif. Jadi mereka itu ide kritisnya ada, tapi mereka ragu untuk menyampaikan dalam bahasa Inggris. Oke. Nggih. Jadi itu permasalahannya. Oh, itu ya Pak, poin penting nih. Rasa takut berbahasa Inggris itu menghambat HOTS. Untuk perbaikan pembelajaran berikutnya nih, adakah ide kreatif yang Bapak miliki untuk mengatasi kesulitan ini, khususnya dalam memperkaya rasa argumentatif mereka, Pak? Iya. Saya terpikir Ibu untuk mengalokasikan waktu lagi sekitar 5 menit di setiap awal sesi untuk power phrase practice. Jadi di situ ada latihan nantinya. Jadi saya akan membuat kartu frasa argumentatif formal dan siswa harus mengulanginya secara langsung pada saat itu juga. Oke, idenya good Pak, praktis. Nah, umpan balik yang spesifik sangat aplikatif untuk Bapak. Prioritaskan umpan balik pada stansi argumen mereka Pak. Iya Bu. Pertahankan fokus ya Pak. Iya Bu. Luar biasa nih masukan dari Ibu. Saya akan memulai kebiasaan itu. Akan saya terapkan Bu teknik ini di pertemuan berikutnya agar siswa nantinya fokus dalam belajar. Terima kasih banyak atas waktu Ibu. Sama-sama Pak Randy. Pembelajarannya tadi sudah luar biasa. Pembelajaran Bapak tadi sudah di jalur yang tepat untuk pembelajaran mendalam Bapak. Bu, terima kasih. 3 prinsipnya sudah dijalankan Pak. Oke. Saya tunggu nih laporan implementasi pembelajaran berikutnya ya Pak. Terima kasih Bu atas masukannya. Nanti secepatnya akan saya laporkan bagaimana hasil dari implementasinya secepatnya. Oke. Pesan saya nih Pak, pasca observasi pada hari ini, mungkin nanti bisa ditularkan ke rekan sejawat yang lain Pak. Siap Ibu. Oke. Terima kasih Bu atas waktunya hari ini. Semoga nanti siswa kita menjadi anak-anak yang luar biasa. Oke. Silakan Pak. Terima kasih Bu.